Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kashf at-Tabyin fi Ghururin Nasi karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab ini kadang diberi nama Al-Kashfu wat-Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada orang yang tertipu dari amal baiknya. Ia merasa dengan kebaikannya dengan ilmu. Orang yang tertipu dengan ilmunya, ia menduga bahwasanya dengan ilmunya itu akan menyelamatkannya nanti di akhirat tanpa amal yang mereka usahakan. Sehingga dalam kesehari-hariannya ia sibuk untuk memperdalam ilmunya, memperbanyak ilmunya. Baik itu dalam tulisan yang ia tulis atau diskusi-diskusi yang mereka adakan. Akan tapi yaitu seperti yang dikatakan oleh Imam Ali, la yujawizu taraqiyahum. Ilmunya itu tidak menyampai melewati tenggorokan mereka, hanya di otak saja. Dan mereka lengah akan ancaman-ancaman bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka tertipulah mereka. Hebat, alim luar biasa, semua ilmu tahu dia. Tapi ternyata itu ilmu tidak pernah coba ia mengamalkannya. Dan itu termasuk golongan orang-orang yang tertipu. Dan sekarang kita akan melanjutkan siapa lagi yang tertipu yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini kelompok yang kedua dari ulama tadi. Al-firqatu tsaniyah, atau kelompok yang kedua dari para ulama. Yang tertipu adalah firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi adalah ahkamul ilma. Mereka telah sungguh-sungguh di dalam menguatkan kemampuan keilmuannya. Kamu tuh menguatkan. Ilmunya banyak, hebat. Wal amal adh-dhahira, dan dia ahkamu dan benar-benar sungguh-sungguh di dalam amal dhahir. Ilmunya banyak, amalnya juga banyak. Wa tarakul ma'asi adh-dhahirata, dan mereka pun berusaha untuk meninggalkan maksiat-maksiat zahir. Tapi wa ghafalu, mereka lalai. Mereka lalai apa? An qulubihim, mereka lalai akan hati mereka, tidak mereka cermati, tidak mereka perhatikan. Falam yamhu, mereka tidak berusaha untuk menghapus dari hatinya. Minha, atau fala yamhu anha, tidak mau menghapus dari hatinya. Apa itu? As-sifatil madmumata, sifat-sifat yang tercela. Penyakit hati tidak pernah diperhatikan. Maka orang tertipu ini adalah halus lagi ini. Sebab secara lahir dia adalah orang yang Masya Allah, jago ibadah, ilmunya banyak, akan tapi mudah ngedengki sama temannya yang seperjuangan. Tidak senang jika ada pondok lain berdiri. Tidak senang jika ada temannya mempunyai majelis yang besar. Padahal mereka adalah kalau diperhatikan ahli sujud, Masya Allah. Kalau sholat kelihatannya khusyuk, ilmunya banyak. Mereka akan tapi mereka lupa membersihkan penyakit hati-hatinya. Penyakit-penyakit hatinya. Dari sifat-sifat yang tercela indallahi, menurut Allah. Kal kibri, masih ada kesombongan di dalam hatinya. Karena dia mungkin punya pangkat, bapaknya seorang ulama, nasab, sombong, waria. Dia berbuat baik hanya ingin disanjung oleh bangsa manusia saja. Thalabur riyasati, Allah, dengan ilmunya dia hanya untuk mendapatkan pangkat atau kepemimpinan. Wa iradatus su'i 'alal aqran, ternyata dia terbetik atau tersimpan di dalam hatinya keinginan kejelekan untuk orang-orang yang sepadan dengannya. Misalnya apa?
Dia ustadz yang melihat ustadz lain pondoknya makmur. Diam-diam dia doain. Biarpun tidak sampai berdoa yang dipanjatkan, akan tapi dilihat di saat melihat kemerosotan pondok temannya, dia bergembira. Di saat temannya tertimpa musibah, misalnya nama baiknya tercorengkan, memang itu tidak tulus. Nilai saja. Allah, asyuraka dan kawan-kawan seperjuangan dengannya. Dia ternyata tersimpan di dalam hatinya adalah niat yang buruk. Tidak menginginkan kebaikan untuk saudara yang seperjuangan dengannya. Padahal ini tadi orang yang berilmu, ilmunya ada dan mengamalkannya. Tadi yang pertama punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sekarang orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya pun ternyata bisa saja dia menjadi orang yang tertipu, yaitu di saat mereka tidak peduli urusan hatinya. Wa talaba bisyuhrati. Dengan ilmunya ternyata diam-diam dia mengamalkannya, tapi hanya pengen masyhur bahwasanya Masya Allah ini ustadz yang mengamalkan ilmunya. Ustadz yang mengamalkan ilmunya. Fil bilati di negerinya. Oh, ustadz itu Masya Allah, sholatnya luar biasa, ilmunya Masya Allah, tapi nggak ada yang tahu hatinya kecuali Allah. Pengen masyhur di kalangan bangsa manusia. Fil bilad, di negeri semuanya masyhur, dia paling alim dan paling banyak ibadah. Ibad dan pengen dikenal di bangsa manusia seperti itu. Dzalika ghururun, yang demikian itu adalah ketertipuan. Sababhu, dan sebab ketertipuan tersebut adalah sebab ketertipuan tersebut adalah ghaflatuhum, kelalaian mereka itu lalai an qaulihi alaihi salatu wassalam, kepada firman Allah, kepada sabda Nabi. Mereka lalai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya'u asyirkul asgharu, yang namanya riya itu adalah syirik yang tersembunyi di dalam hati. Syirik kecil. Menjadikan amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah. Riya itu menjadikan amal tidak diterima oleh Allah, dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat pun tidak mengerti, bahkan Imam Ghazali sendiri beliau meriwayatkan dalam kitab Hidayatul Hidayahnya bahwa nanti ada amal baiknya seorang hamba ini akan dibawa oleh malaikat kepada Allah, dan di saat menuju kepada Allah ini melewati pos-pos, di situ ada malaikat yang menjaga amal itu. Jadi tidak semua amal sampai kepada Allah, dijaga oleh malaikat. Kadang ada amal yang sudah dihentikan di tengah jalan oleh malaikat, tapi tidak, malaikat pos yang pertama menganggap ini amal baik, terus pos yang kedua dan seterusnya, hingga di saat amal ini sampai kepada Allah, tiba-tiba Allah menyuruhkan untuk memukulkan amal itu di wajahnya orang yang punya amal dan dimasukkan ke neraka. Karena apa? Dia berbuat baik seperti itu, beramal baik bukan karena aku. Jadi ternyata yang namanya riya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Syirkul asghar, syirik yang lembut. Bahkan dalam riwayat lain Nabi menjelaskan tentang bagaimana lembutnya yang namanya riya, menghancurkan amal baik, dan kadang orang tidak terasa penyakit riya masuk. Bukan seperti penyakit yang lainnya. Kalau penyakit yang lainnya itu masuk, penyakit yang lainnya itu kalau masuk itu kerasa, tapi kalau penyakit riya halus sekali. Bahkan sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatil dhulma. Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seorang hamba itu lebih lembut dari langkah kaki. Langkah ya, bukan kakinya, dok. Langkah kaki hitam di dalam kegelapan malam di atas batu hitam. Jadi yang namanya riya itu halus sekali. Bukan seperti sekarang kalau ada tikus di batu hitam saja sudah tidak terlihat di kegelapan malam. Ternyata itu adalah semut, bukan semutnya saja, kaki, bukan kakinya, tapi langkah kaki. Allah. Artinya betul-betul halus. Sehingga orang tidak sadar kalau dia sebetulnya sudah punya riya. Nah ini hal-hal semacam ini kalau tidak dicermati bagaimana kita tahu? Yang lembut kayak begitu. Begitu lembutnya yang namanya riya, kalau kita tidak peduli, tidak hati-hati, nggak akan tahu kita. Nggak akan bisa mengetahui. Maka belajar ilmu ini terus, tidak ada hentinya, kata Imam Ghazali. Dan ini fardu ain di atas fardu ain. Kalau belajar ilmu sholat fardu ain, tapi belajar membersihkan hati fardu ain di atas fardu ain, seperti yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Fardu ain di atas fardu ain. Allah. Fardu ain di atas fardu ain. Sebab sebanyak apapun amal yang kau lakukan, jika ternyata engkau lakukan tanpa dengan ikhlas, tidak diterima oleh Allah.
dan hilangnya keikhlasan karena adanya riya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu, yang namanya kedengkian itu. Yang namanya kedengkian itu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Yang namanya kedengkian itu ya'kulul hasanati Allah. Jadi kita mendengki itu menghabiskan amal baik. Dan dia tidak sadar pada ustadz yang ilmunya banyak ngedengki sama sesamanya. Maka ini harus benar-benar kita perhatikan. Banyaklah minta kepada Allah. Banyaklah minta kepada Allah agar tidak ada dengki. Sia-sia kita punya amal baik, Masya Allah, ahli sujud, ahli ibadah. Tapi setiap saat lihat tetangganya punya mobil, sakit hati. Lihat tetangganya pondoknya gede, sakit hati. Ini ada kedengkian, maka itu akan menghabiskan amal baik kita. Itulah orang bangkrut nanti. Ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Seperti api memakan kayu bakar. Bagaimana begitu cepatnya? Ada kayu bakar yang sudah siap untuk dibakar. Nyalakan api di ujungnya sana, maka semuanya akan mudah kebakar. Begitulah cepatnya yang namanya kedengkian menghapus dan menghanguskan amal baik kita. Akankah tetap kita piara itu? Yang namanya kedengkian itu. Dia seperti api yang bakal merusak. Ya, seperti api yang bakal merusak kayu bakar. Akankah kita piara yang namanya hasud? Dan ini harus kita koreksi, gak cukup kita membaca masalah hasud. Tetapi harus kita timbang-timbang di hati kita ini. Yang ustaz, kalian ini calon ustaz semuanya, lihat. Kata Imam Ghazali, la hasada ka hasadil ulama. Allah. Tidak ada dengki seperti dengkinya ustaz. Sama-sama guru saja ribut nih. Sampai diceritakan oleh seorang sepuh nih, sama-sama gurunya sama, itu ribut. Oh, kok gurunya sama? Kakak adik nih. Bapaknya kiai, anaknya kiai, kiai muda dua. Bapaknya meninggal dunia. Itu sudah eker-ekeran pembagian pondoknya seperti apa, warungnya seperti apa, ininya. Rebutan makom bapaknya. Allah. Ini ada, jangan dianggap tidak ada. Ada, dan banyak permasalahannya itu tadi. Ini orang tertipu, hanya mikirkan ibadahnya. Oh, Masya Allah, tahajudnya nggak pernah putus, duhanya nggak pernah putus, oh, sholatnya, puasanya nggak pernah putus, umrohnya pun Masya Allah. Akan tapi ia lupa mencermati urusan hatinya, sehingga apa? Biarpun dia amalnya baik, rusak semua amal baiknya gara-gara yang tersembunyi dalam hatinya. Dan itu kerjaan setan dan hawa nafsu. Setan itu pencuri dari luar, hawa nafsu pencuri dari dalam. Itu kerjaannya setan dan hawa nafsu itu. Ya, kalau setan itu mencuri dari luar, kalau hawa nafsu pencuri dari dalam. Lihat, pencuri dari dalam lebih repot lagi karena dia lebih tahu tentang hal pencurian. Pencuri dari dalam rumah sendiri kan lebih repot. Kalau pencuri dari luar ketahuan ini orang baru dan sebagainya. Kalau pencuri yang ada di dalam rumah kita sendiri, wah, Masya Allah, dia lebih berbahaya. Karena apa? Dia lebih tahu di mana barang berharga kita simpan. Mereka tahu kapan kita tidur, mereka tahu kapan kita bangun, mereka tahu kapan kita pergi, mereka tahu kapan kita datang, dan mereka juga tahu kapan kita lalai, dan mereka tahu juga kapan kita terjaga. Ini orang. Nah, hawa nafsu itu seperti itu. Nah, ini kerjasamanya hawa nafsu dengan setan itu untuk merusak. Jadi orang amal baiknya kayak apapun, belum tentu dia bisa selamat kalau dia belum menata hatinya. Jika ilmu tasawuf, ilmu menata hati, dan ini bukan hanya sekedar kamu dengar, anak-anakku. Bukan sekedar kalian dengar, maka harus di dalam diwujudkan dalam bentuk praktek. Dan kadang berat. Makanya berjuanglah, berusahalah kalian nanti. Kalau berjuang di masyarakat, kamu jangan sendiri. Bawa orang-orang yang sekiranya berbakat untuk bersamamu. Biarpun dia nanti akan lebih besar darimu, itu tidak penting. Karena kebesarannya sesungguhnya di hadapan Allah. Kalau ada orang besar karena kalian, maka ketahuilah, pahalanya pun akan numpang, akan diberikan kepada kalian. Sekarang temannya mau maju, ada ustadz lain mau majlis. Nah, ini ya, di kampung ini tidak boleh ada orang majlis lagi loh. Yang sudah ada majlis kok buat majlis lagi. Kalau ada buat pondok di sebelah itu tidak ada masalah. Berapa bisa nampung, lihat. Daftar ke sini saja banyak ditolak-tolak kok. Mau tidak boleh pondok yang lain selain Al-Bahjah. Tidak ada pondok selain Al-Bahjah. Tidak etis dong. Ada pondok Al-Bahjah kok buat pondok lagi. Lah ini memangnya Al-Bahjah bisa menampung berapa orang? Indonesia berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa puluh juta. Ini kesombongan sebagian orang ahli ilmu tuh. Sebetulnya bukan bab sombong saja, bab ngiri, nggak pengen ada orang lain gede kayak dia. Jadi dia bangga dengan kebesaran di dunia dan tidak bangga dengan kebesaran di akhirat. Ini musibah ini. Makanya yang kita sebut lembaga pengembangan dakwah itu sebenarnya barang ini, anak-anak biar paham. Jadi bawalah orang bersamamu untuk maju siapapun dia. Welcome, buka pintu untuk semuanya.
Jangan besar sendiri ini, penyakit. Ada orang bisa besar sendiri, tapi besarkan orang tidak bisa, itu musibah. Dan bukan orang besar. Sebetulnya itu berangkat dari kesombongan di dalam hatinya, kedengkian. Gak pengen ada orang lain yang maju. Al-hasad. Allah. Ini penyakit di dalam hati yang harus dibenahi. Maka jangan sampai kita ke bawah. Jangan sampai kita kena penyakit semacam ini. Dan semua orang ada penyakit ini. Hanya kehebatannya manusia ini akan menjadi lebih hebat dari malaikat kalau dia sudah bisa memerangi penyakit hati dan hawa nafsu. Malaikat, manusia, dan binatang. Kita tuh di tengah-tengah. Dan di saat manusia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, dia akan turun lebih rendah dari binatang. Binatang masih wajar, lihat. Urusan syahwat saja, binatang itu ada batasnya. Kalau berbuat jahat, binatang itu mencuri miliknya orang lain, ya sekedar seperutnya saja. Tapi kalau sudah manusia, lihat apa yang diambil itu. Nah, jadi memang lebih busuk dari binatang. Kalau memang sudah manusia itu, apa hawa nafsu jadi dituruti. Urusan syahwat tuh, lihat. Binatang itu, lihat. Kalaupun dia tidak ngerti pernikahan dan sebagainya, tidak berakal. Tapi lihat, kalau seandainya betinanya sudah hamil saja, mereka sudah tidak mau menggauli betinanya. Tapi bangsa manusia ini kalau sudah busuk, lihat semuanya, zina sana melakukan, sampai ada homo, ada lesbi, ada ini semuanya. Ini kerjaan bangsa manusia yang menuruti hawa nafsu lebih hina daripada binatang. Binatang ada batasnya, lihat. Onta itu tidak mau membina ibunya. Mana onta itu. Onta itu kalau ini ibunya itu tahu dia tidak akan mau melakukannya.